Kalau kalian serius di dunia produksi dan pengen gear investasi kalian awet dalam jangka waktu panjang, menurut gue kalian harus invest juga ke dry cabinet yang kayak pengen gue bahas kali ini. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini, kayak yang kalian bisa lihat di depan gue pengen bahas jajaran dry cabinet dari EasyMode. Dan menurut gue ini adalah langkah yang cukup menarik ya dari EasyMode, karena sebenarnya mereka itu udah lama juga pernah kita bahas. Pertama kali itu menghadirkan opsi-opsi lighting yang low budget buat para content creator, mulai dari yang pakai lamp holder sampai akhirnya bikin juga lighting yang tipe COB gitu ya, LED COB. Dan kemarin juga belum lama kita sempat bahas, mereka juga akhirnya menghadirkan opsi tripod yang cukup low budget buat para content creator juga, bisa jadi opsi-opsi yang menarik. Dan sekarang mereka menghadirkan produk yang cukup unik, tapi mungkin produk-produk seperti ini agak underrated, jarang dipandang gitu ya. Padahal fungsinya benar-benar penting juga, yaitu adalah sebuah dry cabinet. Atau mungkin teman-teman juga sering dengar dengan nama dry box. Dan ya menurut gue ini bakal jadi opsi yang menarik juga, karena selama ini gue sih belum nemu kayaknya ya dry cabinet yang brand-brand lokal kayak si EasyMode ini. Dan mungkin apa yang mereka hadirkan di sini bisa jadi opsi tambahan lagi buat kalian yang udah mulai banyak invest ke gear-gear yang cukup berharga untuk ya disimpan dengan aman dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lalu fungsinya sendiri apa sih dry cabinet ini? Mungkin buat yang belum tahu gue jelasin sedikit, dimana fungsi utama dari box kabinet ini adalah menjaga humidity atau kelembapan dari environment tempat kalian nyimpen gear-gear kalian. Karena kelembapan sendiri ya sebenarnya ini udah common logic juga ya. Kelembapan itu bisa berpengaruh banget pada device-device elektronik. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Kalau di dunia kamera itu cukup signifikan juga pengaruhnya, dimana kalau misalkan kalian nyimpen kamera di tempat yang kelembapannya kurang bagus, terlalu lembab, itu bisa menyebabkan pertama jamur pada lensa dan juga sensor kamera kalian. Itu yang paling common lah, orang pasti tahu banget kalau ditaruh di tempat yang lembab atau di dalam tas lama dalam keadaan yang cukup lembab, itu bisa berjamur. Dan yang orang jarang tahu, ini juga berpengaruh pada keawetan material karet di kamera kalian. Jadi kalau kalian pakai kamera-kamera yang udah agak high end kan biasanya banyak material soft touch karetnya ya, atau yang biasa disebut juga dengan tekstur kulit jeruk. Dan begitu juga di lensa kalian, biasanya itu ringnya menggunakan karet. Nah, itu terpengaruh juga sama tingkat kelembapan ketika kalian menyimpan si device tersebut gitu. Jadi kalau misalkan karetnya sampai kompos gitu atau mungkin melar, longgar, copot dan lain sebagainya, itu juga masalah dari penyimpanan dengan kelembapan yang tidak pas gitu. Nah, makanya si dry box ini atau dry cabinet ini diciptakan untuk membuat environment penyimpanan kalian dengan kelembapan yang tepat. Mungkin kalau kalian nontonin SM Media, biasanya kalian juga ngelihat kalau kita naruh kamera sebenarnya agak sembarangan ya. Biasanya ada di rak-rak karena kita pakai sebagai display juga, sebagai channel kamera. Tapi sebenarnya kita punya juga dry cabinet di luar ruangan ini. Pas di luar situ ada dua yang merupakan dry cabinet elektrik juga, yang selalu nyala. Dan biasanya kalau kamera atau lensa kita pakai abis trip gitu ya, di kondisi yang lumayan ekstrim, itu biasanya kita bersihin dan kita simpen ke sana juga biar kelembapannya diserap sama elektrik, apa namanya, humidity controlnya itulah gitu ya, elektrik si silika gelnya ini. Walaupun bukan silika gel mungkin kalau di sini, kalau yang udah elektrik gitu kan. Tapi ya kita ada juga, dan itu memang cukup berpengaruh untuk produk-produk atau device-device yang kita udah lama nggak pakai gitu. Kita udah kayak oke, yang nongol di rak ini biasanya yang sering kita pakai juga, tapi yang kita simpen dalam jangka waktu lama atau mungkin kita habis ngetrip dengan kondisi yang lumayan ekstrim, itu biasanya kita taruh di dry box gitu. Biar awet, biar terkontrol. Dan dry box kita pun bukan sekedar storage system aja, kita memang colok juga, dia memang menggunakan fitur untuk mengatur si humidity-nya ini gitu. Dan mungkin kalian juga bisa lihat kayak yang sekarang dibawa sama si EasyMode ini, mereka itu punya monitor
di sisi depannya, karena dia kan kaca gitu ya, kalian bisa lihat tembus pandang. Lalu ada monitor di mana kalian bisa melihat tingkat humidity-nya. Atau dia tuh nyebutnya RH. RH itu relative humidity, dan sebenarnya angkanya itu kalau di dunia fotografi udah cukup konkret. Kita itu buat nyimpen barang-barang kita bermain di RH sekitar 40-50%. Kita bisa set, tapi ya balik lagi mungkin fungsinya juga karena nggak cuma buat alat foto aja ya. Dengan barang-barang material yang lain biasanya itu RH-nya itu nilainya bisa berbeda-beda buat kita kontrol. Tapi buat perlengkapan fotografi itu bagusnya di 40-50% gitu. Jadi sekitar itu. Kalau gue sih set di depan itu sekitar 45 RH. Jadi ya itu akan membuat penyimpanan device kita bakal lebih awet. Nah, Easy Mode sendiri di sini datang ke studio SM Media sebenarnya ada banyak buat kita showcase gitu ya. Tapi kalian bisa lihat kalau mereka punya beberapa pilihan yang bisa kalian sesuaikan juga pastinya dengan kebutuhan studio kalian atau kebutuhan gear kalian. Walaupun sebenarnya udah lebih fleksibel ya di zaman sekarang, karena kan ini gue bahas soal shifting dari DSLR ke mirrorless ya. Karena DSLR itu gearnya gede-gede, kameranya gede, lensanya gede-gede, dan sekarang sebenarnya kalian nggak perlu yang terlalu gede banget kecuali kalian punya gear yang banyak gitu. Karena di era mirrorless ukurannya jauh lebih compact, jauh lebih nggak makan tempat gitu ya, jadi lebih efisien lah. Dan kalian bisa lihat di sini dia itu start dari yang 21 liter. Kalau kalian mungkin gearnya belum terlalu banyak, ini dijual dengan harga Rp790.000. Tapi dia punya opsi itu up to 100 liter yang nanti gue bakal kasih lihat juga. Cuman di sini kita harus cut dulu nanti. Tapi dia up to 100 liter yang dijual dengan harga sekitar Rp3.490.000. Dan menurut gue harga tersebut masih sangat worth it kalau misalkan ya kita lihat fungsinya menjaga kamera kita biar awet gitu ya, karena kan gear-gear juga otomatis harganya nggak murah gitu kan. Nah, gue pengen jelasin sedikit di sini untuk yang versi paling bawahnya dia pakai material biasa, kalian bisa lihat. Nah, start di 30 liter. Ini dua-duanya 30 liter, tapi di Easy Mode sendiri 30 liter itu ada dua pilihan, yang biasa sama yang ada namanya itu kodenya PG. Nah, PG ini dia kepanjangannya adalah polymetal gray. Jadi kalian bisa lihat warnanya agak beda. Cukup unik sih karena memang beda sama dry cabinet kebanyakan. Gue juga punya warna hitam-hitam aja, dan gue nggak pernah berpikir kalau dry cabinet bisa ada warna lain juga. Tapi ya ini dia memberikan opsi warna yang kelihatan mewah memang dengan graynya ini, dan ini yang lebih high spec-nya kalau gue lihat karena kelihatan dia layarnya juga tertanam langsung di bodinya, nggak kayak yang dua ini dia layarnya tuh di dalam dan dia nggak nempel secara langsung gitu ya, jadi dia di kacanya, sedangkan di sini langsung nempel di bodinya. Dan setelah dari ukuran 30 liter sampai yang paling gedenya tadi 100 liter itu semuanya pakai polymetal gray kayak gini, jadi nggak ada opsi yang biasanya, dan semuanya punya layar bawaan kayak gini. Mungkin sekarang gue kasih lihat dulu, gue ganteng 30 liter ini dengan yang 100 biar kalian dapat gambaran. Ya, ini dia yang 100 liter, kalian bisa lihat gede banget. Ini sih buat gear-gear ST juga sebenarnya cukup ya kalau kita padetin di situ. Walaupun kayaknya masih agak kurang sedikit karena ST sih kameranya emang banyak banget. Tapi ya ini dia up to 100 liter, dan ini yang tadi harganya sekitar Rp3.490.000, sekitar 3 jutaan. Dan menurut gua dengan harga tersebut sebenarnya masuk ke low budget sih, karena gue pernah lihat yang 100 liter itu dulu ya pas kita, karena itu kan device yang penting juga, kita dari awal bikin SM Media tuh udah invest ke dry cabinet juga. Dulu tuh kayak yang udah sistemnya kayak lemari sampai 100 liter gini tuh harganya bisa sampai 7 juta ke atas gitu. Jadi menurut gue ini adalah opsi yang menarik, apalagi dia dengan finish polymetal gray tadi, dan di sini udah yang high spec-nya karena dia layarnya udah built-in di dalam situ. Dan buat yang polymetal gray kayak yang tadi juga 30 liter itu mereka punya lampu ya di sisi dalam, jadi kalian bisa lihat gear-gear kalian gitu, jadi kelihatan cakep. Nih kalau kalian lihat putih-putih ini sih ini doang ya, busa gabus doang yang ya buat ngamanin aja, buat shipping gitu kan. Tapi ya menurut gua ini adalah opsi yang mungkin menarik buat teman-teman yang gearnya udah banyak. Nah, saran dari gua kalau misalkan kalian pengen beli, ya sebenarnya ini preferensi masing-masing juga. Kalau kalian pengen ngepas dengan ukuran kamera kalian atau jumlah gear kalian ya nggak masalah juga. Tapi saran dari gua itu alangkah baiknya kalian kalau beli dry cabinet itu ukurannya yang masih ada space lebih buat kalian nambah-nambah lensa. Karena di dunia produksi ini gue sangat ngerasain ya, kayak kita tuh bisa keracunan ngeliat lensa di toko. Wow,
gitu kan. Nah, masih ada tempat di sini gitu. Jadi saran dari gue ya kasih space tambahan mungkin 2 kali dari gear kalian yang kalian pakai saat ini. Tapi ya, balik lagi preferensi masing-masing. Kalian mau ngepas pun mungkin ya itu juga nggak ada masalah. Yang penting adalah fungsi dari dry cabinet ini yang menurut gue memang worth to invest juga. Dan dari Easy Mode sendiri ini menurut gue jadi opsi yang menarik dengan harga yang cukup affordable. Kalian punya pilihan yang cukup fleksibel juga dengan ukuran yang tadi ada banyak pilihannya. Kalau kalian kepo, pastinya kita taruh juga link pembeliannya ada di deskripsi. Dan mungkin gue juga harus jelasin semua dry box yang datang di sini itu udah elektrik, jadi harus colok ke listrik terus-menerus. Tapi memang listriknya sangat-sangat kecil ya. Jadi kalian nggak bakal kayak berasa juga di tagihan kalian karena listriknya emang kecil banget. Kita punya 2 di luar dan dari awal ST dari zaman di apartemen itu mereka nyolok gitu. Jadi emang kecil banget untuk mengatur environment di dalam dry box-nya sendiri. Dan menurut gua worth it banget buat kalian invest, apalagi kalau gear-gear kalian udah kelas-kelas puluhan juta semua gitu ya. Jangan sampai ya rusak, biaya buat servisnya kayak jamuran aja tuh biaya buat bersihinnya udah bikin nyengir gitu. Jadi ya menurut gue ini adalah investasi jangka panjang yang worth juga untuk kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja sih sedikit showcase gue dari Drybox Easy Mode ini dan sedikit penjelasan juga yang gue harap bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa jadi referensi juga buat kalian yang serius di dunia produksi foto maupun video. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kalau kalian udah tertarik, gue ingetin lagi ada link pembeliannya di kolom deskripsi. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo dan juga ada Ska di sana. Dan jangan lupa untuk berkarya.